Aku telah memberikan kepada kalian potensi pendengaran, penglihatan, akal pikiran. Potensi yang ada pada diri kalian, inna hadainahus sabila. Terserah Anda mau bersyukur atau Anda mau kufur. Di sanalah letak ada pertanggungjawaban. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang saya muliakan, alhamdulillah, di hari-hari bulan Safar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita nikmat dan karunia yang terus melimpah menyertai seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur kepadanya karena tidak ada yang paling layak kita sembah, tidak ada yang paling layak kita tuju, tidak ada yang paling layak untuk melayani seluruh kehidupan semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia suci nan agung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa kitab suci Al-Quran, membimbing umat manusia semesta ini agar menemukan jalan kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Jemaah Jumat yang saya muliakan, hal yang paling pertama yang harus dibangun di dalam pemikiran yang paling dasar, yang kemudian dapat membentuk keyakinan umat manusia, keimanan umat manusia, ada dua hal. Yang pertama mabda, dan yang kedua adalah hadaf. Mabda dan hadaf menjadi dasar untuk mengukur seluruh perubahan yang terjadi pada semesta, khususnya pada manusia. Perubahan ada dua, berubah secara alami dan berubah karena direncanakan. Berubah yang direncanakan ada dua, berubah direncanakan dengan prinsip-prinsip kebenaran, dan berubah yang direncanakan dengan prinsip-prinsip kejahatan. Inilah yang mewarnai sejarah peradaban hidup umat manusia. Manusia disebut sebagai manusia mulia, menentukan kualitas hidupnya
ada pada rentang antara mabda dan hadaf. Apa itu mabda? Mabda itu adalah pijakan, paradigma, tempat kita mendudukkan seluruh cara pandang kita, yang kemudian kita sebut dengan pandangan dunia tauhid di atas agama yang suci. Dari mabda itulah kita menatap masa depan kita, apa yang menjadi tujuan kita. Tetapi untuk meraih tujuan, suka tidak suka, harus ada perencanaan. Ada banyak manusia yang bisa jadi mabda'nya benar, tujuannya benar, tetapi dalam proses perencanaannya dia gagal mengorientasi seluruh rencananya agar tetap sejalan dengan mabda dan apa yang menjadi hadaf dan tujuan dari hidupnya. Karena itu kualitas umat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsani taqwim itu ditentukan pada kemampuan manusia mengolah ikhtiar, mengolah gagasan, mengolah proses hidup, yang di dalam proses hidup itu semua umat manusia bukan saja berinteraksi dengan alam, tetapi berinteraksi dengan manusia dengan latar belakang pemikiran, pandangan, ideologi, keyakinan, dan agama mereka masing-masing. Dalam proses interaksi itulah kemudian manusia saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Karena itu kita bisa menemukan diri kita, tidak usah mencari dan menemukan orang lain. Kadang kita menemukan diri kita keluar dari rumah dalam keadaan keyakinan yang sempurna, tapi pulang kembali ke rumah dalam keadaan berantakan, dalam keadaan sudah tidak memiliki kepribadian yang agamais, yang islami. Kenapa? Karena di luar sana dia meletakkan dan mendiskursuskan rencana hidupnya, lalu kemudian rencana hidupnya diinfiltrasi oleh pengaruh-pengaruh pihak lain yang tidak sejalan dengannya dan terpengaruh olehnya, sehingga apa yang menjadi tujuan hidupnya mengalami kegagalan demi kegagalan. Karena itu harkat dan martabat manusia hanya bisa kita ukur pada perencanaan dan seberapa utuh, seberapa kuat, seberapa istiqamah dia di dalam merunut dengan baik apa yang menjadi perencanaannya berdasarkan pada mabda dan hadaf dan tujuan dari rencana hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rupanya keunggulan setiap umat manusia, sehingga manusia dapat dikenal, dapat diberikan tanggung jawab, dapat menunjukkan prestasi-prestasi hidupnya, dan kemudian dia disebut-sebut di dalam berbagai macam kerangka hidupnya, baik disebut sebagai orang yang soleh dan baik atau disebut sebagai penjahat. Itu disebabkan karena hasil dari kreatif rencana hidupnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan menyebutkan, hal ata alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhura. Hei manusia, apakah engkau tidak tahu bahwa aku telah menciptakan kalian dari sesuatu yang rendah? Allah sampai menggunakan kata hinun, sesuatu yang hina. Hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkura, dari sesuatu yang rendah bernama tanah, dari sesuatu yang sederhana bernama sperma, yang sperma itu dihukumi najis dalam agama kita, yang harus bersuci, mandi junub ketika itu terjadi pada manusia. Allah menciptakan manusia dari sana, lalu dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh kemampuan, potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya, menjadikannya terkenal, menjadikannya disebut-sebut, menjadikannya diketahui sebagai manusia yang baik atau manusia yang jahat. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira.
Aku menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku menciptakan kalian dari nutfah. Nutfah adalah hasil pertemuan sel sperma dan sel ovum dalam diri manusia yang berjumlah 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu, membentuk janin manusia di dalam diri setiap umat manusia, lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi berupa pendengaran dan pemikiran, pendengaran dan penglihatan. Oleh Allah secara sama kepada seluruh umat manusia, Allah memberikan kepada kita 4 potensi. Potensi pertama akal, potensi kedua ghadab, potensi ketiga waham, dan potensi yang keempat bernama syahwat. Sama bagi semua umat manusia. Akal jika digunakan dengan baik maka melahirkan manusia-manusia yang bijaksana. Akal jika digunakan tidak baik menjadi manusia-manusia yang culas dan licik dalam kehidupannya. Ghadab adalah potensi marah. Marah bagi orang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang benar. Dia menjadi pemberani dalam menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, membela orang-orang yang dizalimi, mendudukkan agama secara persis. Tapi ghadab digunakan secara tidak tepat menjadi pemberang, menjadi anarkis, menjadi teroris atas nama agama sekalipun. Waham adalah imajinasi. Imajinasi digunakan secara positif melahirkan keindahan. Lahirlah arsitektur, lahirlah sastra, lahirlah prosa, lahirlah sebuah tatanan kehidupan yang indah antar manusia. Tetapi digunakan secara liar, tidak bertanggung jawab, waham melahirkan berbagai macam pemikiran yang bisa merusak tatanan kehidupan umat manusia dengan imajinasi yang liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Syahwat ketika digunakan di jalan yang benar, dia melahirkan kesucian. Suci di dalam mengorientasi dan menggunakan syahwat. Hubungan suami istri itu menggunakan syahwat, tetapi karena ikatan pernikahan menjadi suci, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ibadah. Tetapi syahwat ditempatkan tidak pada tempatnya dengan zina, maka melahirkan kejahatan dan pengkhianatan atas nilai-nilai kesucian umat manusia. Jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua potensi yang Allah berikan kepada manusia, Allah mengatakan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Aku telah memberikan kepada kalian jalan. Aku menurunkan petunjuk. Aku menurunkan mau'idah. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, kata Allah, aku telah menurunkan kepada kalian nasihat, mau'idah, bimbingan, petunjuk, ajaran yang dengan ajaran itu tidak akan pernah mengurangi kehidupan duniamu dan juga akan memberikan nilai positif bagi kehidupan akhiratmu. Ada banyak orang mengatakan kalau kita secara keliru, kalau kita beragama, maka kehidupan kita tidak akan baik secara ekonomi karena menghalangi kita untuk korupsi, menghalangi kita untuk menipu, menghalangi kita menjadi manusia khianat. Tidak, justru ketika agama ini fungsional, membimbing kita untuk meninggalkan berbagai macam kejahatan dan kemaksiatan, maka di sana harga, martabat, kualitas kemanusiaan kita sebagai manusia yang unggul dengan keberkahan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai yang begitu agung dan terpuji di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan kepada kita kitab suci, agama yang membimbing kita. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang kemudian setelah Allah memberikan kepada kita potensi untuk mencari tahu benar dan salah, untuk sekedar tahu apakah itu dusta, baik atau buruk, tidak perlu mencari ayat Al-Quran, tidak perlu membuka kitab hadis. Cukup dengan akal sehat, hati nurani, tanpa beragama sekalipun, selama akalnya masih sehat, tahu bahwa berdusta itu adalah tidak baik, menipu adalah tidak baik,
Menyakiti dan mengambil hak orang lain adalah tidak baik. Tidak perlu mencari ayat di dalam Al-Quran. Bagi orang yang menggunakan akalnya selama dia disebut sebagai manusia, selama menyebut dirinya sebagai manusia, saya berakal, maka pasti saya tahu bahwa menipu, mencuri, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, menciptakan perpecahan di antara sama manusia, itu adalah perbuatan yang sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Balhum adal, ulaika humul ghafilun. Dia sama dengan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Free choice, kata Allah. Aku telah memberikan kepada kalian potensi, pendengaran, penglihatan, akal pikiran. Potensi yang ada pada diri kalian, inna hadainahus sabila. Terserah Anda mau bersyukur atau Anda mau kufur. Di sanalah letak ada pertanggungjawaban. Manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, di dalam dirinya ada konsekuensi pertanggungjawaban yang muncul setiap saat. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, bukankah ketika kita melakukan kesalahan ada penyesalan yang tumbuh di dalam diri kita, pertanda bahwa kita masih punya iman? Tetapi ketahuilah, itu adalah gugatan yang bersifat mendasar dalam diri setiap kita, menggugat kita untuk bertanggung jawab atas kesalahan, atas perbuatan yang tidak baik. Dan bukankah ketika kita melakukan kebajikan, melakukan amal soleh, menolong orang lain, menjadi adil, jiwa kita terasa begitu lega, begitu lapang, begitu enak, begitu normal hidup kita. Inilah suasana yang harus kita ciptakan di dalam kehidupan kita. Inna hadainahus sabila imma syakiran. Terserah Anda mau bersyukur, itu adalah pilihan Anda dengan menggunakan seluruh instrumen potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa imma kafura. Ketika orang melakukan tindakan yang kufur, mengingkari kebenaran, dan tidak berubah dengan kesadaran dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menerbitkan sedikit kesadaran penyesalan dalam diri, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Selama masih ada rasa sesal, jangan pasifkan, aktifkan penyesalan itu sehingga mengantar kita di atas tempat-tempat sajadah kita untuk ruku dan sujud, lalu kemudian mengangkat tangan kita mohon ampun kepada Allah. Kesempatan itu selalu Allah buka bagi setiap pendosa, dan kita semua adalah para pendosa di hadapan Allah. Berdosa karena meninggalkan perintah dari kewajiban Allah, dan berdosa mungkin karena kita khianat kepada sesama manusia. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mengingkari petunjukku, memilih tindakan kufur, memilih melakukan tindakan yang jahat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan membelenggu mereka. Aku akan menciptakan kesempitan di dalam jiwanya. Aku akan menciptakan kekerdilan dalam kemanusiaannya. Aku akan membuatnya kehilangan harga diri dalam pandangan kehidupan umat manusia. Dan banyak manusia di negara kita yang kita cintai ini telah dilucuti harga dirinya dengan pengadilan, dipenjara dan lain sebagainya karena kejahatan yang dia lakukan. Nilai, harkat dan martabat kemanusiaannya dilucuti oleh sesama manusia yang juga pasti ketika tidak bertobat akan dihancurkan oleh Allah di yaumil akhir kelak. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari Safar seperti ini, bulan Safar adalah bulan yang begitu agung untuk mengantar kita memasuki bulan Maulid, menyambut datangnya, lahirnya manusia paling agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bangun rencana hidup kita dengan baik. Kombinasikan, pastikan bahwa sudah sesuai dengan hadaf, sesuai dengan mabda, sesuai dengan pijakan kaki kita di atas agama yang kokoh.
lalu pastikan bahwa kita berjalan menuju tujuan yang pasti, yaitu ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, pada khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci, menetapkan hati kita istiqomah di jalannya yang suci. Tidak ada kesempatan bagi kita yang terlalu lama. Allah memberikan kepada kita kesempatan yang terbatas. Sebentar lagi kita ingin termasuk di antara orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin termasuk di antara orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wahai pemilik jiwa-jiwa yang mutmain, jiwa-jiwa yang sempurna karena menyempurnakan dirinya di jalan agama Allah, jiwa-jiwa yang memiliki ketenangan karena memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban agamanya. Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah. Kembalilah, kata Allah, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kalian ke dalam kelompok ahli ibadah agar kalian mendapatkan surga. Surga dapatkan di dunia, hasilnya di akhirat. Surga rencanakan di dunia, hasilnya di akhirat. Mendapatkan surga jangan menunggu mati. Dapatkanlah surga ketika kita masih hidup di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad hamdan ni'amuhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wa anshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Subhanaka ya la ilaha illa anta ighfir li dhunubi kullaha jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha jami'an illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Ya Allah, menangkanlah para pejuang di Palestina. Menangkan ya Allah para pejuang, masukkan ke dalam dada mereka keberanian ya Allah, agar membebaskan Masjid Al-Aqsa dari tangan penjajah manusia paling terkutuk Zionis Israel dan negara-negara yang bersekutu dengannya. Allahumma ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada para pejuang dimanapun mereka berada ya Allah.
Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin, Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan mundu Adam ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.